Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Yolanda Elizabeth Sinaga dengan NIM B1B1211004, mahasiswi program studi ilmu pemerintahan, Fakultas Hukum. Di sini tujuan saya membuat video untuk memenuhi ulangan tengah semester mata kuliah pemerintahan daerah dengan dosen pengampu Bapak Alfa Beriansa SIP MIP. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian otonomi khusus dan daerah-daerah yang mendapatkan otonomi khusus seperti Aceh, Jakarta, Yogyakarta, dan Papua. Dan alasan-alasan mengapa mereka mendapat dan alasan-alasan daerah tersebut mendapatkan otonomi khusus. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian otonomi khusus. Otonomi khusus adalah kewenangan khusus yang diberikan kepada daerah tertentu untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri, tetapi sesuai dengan hak dan aspirasi masyarakat di daerah tersebut. Kewenangan ini diberikan agar daerah tersebut atau tertentu dapat menata daerah dan bagian dari daerah tersebut agar lebih baik lagi di bidang tertentu sesuai dengan aspirasi daerahnya. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan otonomi khusus. Yang pertama itu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Yang kedua, menyelesaikan konflik sosial yang ada di dalam masyarakat, seperti Papua dan Aceh yang memiliki konflik yaitu konflik senjata. Berikutnya saya akan menjelaskan tujuan dari otonomi daerah itu sendiri. Yang pertama itu meningkatkan pelayanan umum. Kedua, meningkatkan daya saing daerah, dan lain sebagainya. Dan saya juga akan menjelaskan sedikit tentang otonomi daerah. Otonomi daerah pada dasarnya yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Hal ini diberikan kepada daerah-daerah tersebut dengan tujuan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki daerah serta memajukan kesejahteraan masyarakat. Karena dengan adanya sistem ini, maka pemerintah dianggap lebih dekat dengan masyarakat sehingga segala bentuk aspirasi masyarakat dapat tersalur dengan mudah. Daerah otonomi khusus, pembagian daerah-daerah otonomi khusus, Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI dibagi atas daerah-daerah provinsi. Adapun daerah yang diberikan otonomi khusus seperti Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Aceh, Papua, Papua Barat, dan Yogyakarta. Tetapi Papua Barat dan Papua digabungkan menjadi satu otonomi khusus. Yang pertama, saya akan menjelaskan otonomi khusus pada daerah Papua, yaitu pengaruh kebijakan otonomi khusus terhadap pendidikan di Papua. Otonomi khusus yang diberikan kepada Papua sejak tahun 2001 seharusnya memberikan dampak positif bagi perkembangan pendidikan di daerah ini. Salah satu dampak positif dari kebijakan otonomi khusus bagi pendidikan di Papua adalah peningkatan anggaran pendidikan. Sejak diberlakukannya kebijakan ini, pemerintah pusat telah meningkatkan alokasi dana khusus untuk Papua, termasuk untuk sektor pendidikan. Hal ini seharusnya membantu memperbaiki kondisi pendidikan di daerah tersebut. Mengingat daerah Papua ini merupakan ada daerah pedalaman yang sulit untuk dijangkau, sehingga pemerintah pusat memutuskan Papua menjadi otonomi khusus karena pemerintah Papua lebih mengerti kondisi-kondisi masyarakat di daerah Papua tersebut. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan masalah utama yang menjadi penghambat dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Papua.
Pertama, terbatasnya sumber daya manusia yang berkualitas. Dua, sulitnya mencari tenaga-tenaga kerja yang memenuhi standar kualitas pendidikan yang ditetapkan terutama di wilayah-wilayah terpencil. Alasan ini sulit mencari tenaga kerja karena banyak guru atau tenaga kerja sulit untuk mendapatkan transportasi di daerah pedalaman. Mengingat di daerah pedalaman Papua cukup bahaya karena adanya gerakan separatis yaitu OPM, Organisasi Papua Merdeka, yang ingin membentuk negaranya sendiri. Yang ketiga itu infrastruktur pendidikan yang masih kurang mencukupi. Biasanya hal ini ada di daerah-daerah pedalaman Papua. Karena adanya kesulitan transportasi, maka alat-alat yang digunakan untuk infrastruktur seperti sarana dan prasarana sulit sampai ke tempat itu dan menghabiskan banyak cukup anggaran. Yang keempat, masalah utama yang menghambat itu ada minimnya akses terhadap teknologi dan informasi. Terutama pada daerah pedalaman Papua sulit untuk mendapatkan signal dan mahalnya kuota internet. Kelima, serta tingginya angka putus sekolah dan angka buta aksara, di mana tidak sedikit masyarakat Papua putus sekolah karena biaya dan belum tercakupnya seperti infrastruktur pendidikan dan tidak adanya tenaga kerja dan angka buta aksara atau angka buta huruf karena tadi putus sekolah sehingga membuat mereka tidak bisa belajar dengan rajin atau tidak ada yang memberi arahan. Selanjutnya saya akan membacakan kriteria pemberian otonomi khusus di Indonesia. Yang pertama itu dalam hal historis, yaitu otonomi khusus di Papua diberikan didasarkan pada sejarah dari masyarakat Papua pada saat berjuang pada saat bangsa Indonesia meraih kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Yang kedua, dalam hal politik, yaitu upaya Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI tetap mempertahankan wilayah kesatuan Republik Indonesia. Hal ini dikarenakan konflik yang berkepanjangan yang terjadi di Papua dan juga dikarenakan adanya gerakan separatis yang tumbuh dan berkembang di Papua yang biasa kita kenal dengan OPM, Organisasi Papua Merdeka. Yang ketiga, dalam hal ekonomi, yaitu ketertinggalan daerah Papua dari daerah lainnya dari segi ekonomi, kesejahteraan, pendidikan, dan kesehatan masyarakat, sehingga menyebabkan hak asasi manusia atau HAM kurang dihargai di sana. Selanjutnya, kekhususan yang menjadikan Papua sebagai otonomi khusus. Yaitu pengakuan otonomi khusus bagi Provinsi Papua didasarkan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua. Pemberian otonomi khusus pada Provinsi Papua setidaknya didasarkan kepada dua hal, yaitu karena adanya kesenjangan pembangunan antara Pulau Papua dan daerah-daerah seperti Sumatera dan Jawa. Yang kedua, pelanggaran hak asasi manusia yang ada di Papua. Selain itu, salah satu kekhususan yang dimiliki oleh Provinsi Papua dan Papua Barat adalah pada bentuk dan susunan pemerintahannya. Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua berbunyi sebagai berikut. Pemerintahan daerah Provinsi Papua terdiri atas DPRP sebagai badan legislatif dan pemerintahan provinsi sebagai badan eksekutif. Yang dimana lembaga legislatif adalah lembaga membentuk undang-undang dan produk hukum dari bidang legislatif adalah undang-undang atau yang disebut dengan Act of Parliament Law. Yang kedua, lembaga eksekutif adalah lembaga pelaksana undang-undang.
Pengelolaan dana otonomi khusus di Papua. Dengan adanya otonomi khusus tersebut, Provinsi Papua memiliki kewenangan yang lebih luas. Kewenangan yang lebih luas tersebut juga disertai tanggung jawab yang lebih besar bagi provinsi dan rakyat Papua untuk menyelenggarakan pemerintahan dan mengatur pemanfaatan kekayaan alam di Provinsi Papua untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Papua sebagai bagian dari rakyat Indonesia. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pelanggaran HAM, pengabaian hak-hak dasar penduduk asli dan adanya perbedaan pendapat mengenai sejarah penyatuan Papua ke dalam NKRI adalah masalah-masalah yang perlu diselesaikan. Upaya penyelesaian masalah tersebut selama ini dinilai kurang menyentuh akar masalah dan aspirasi masyarakat Papua, sehingga memicu berbagai bentuk kekecewaan dan ketidakpastian yang dialami oleh masyarakat Papua, sehingga otonomi khusus mulai diberlakukan di Provinsi Papua pada tahun 2002. Berikutnya saya akan menjelaskan masalah yang dihadapi dalam penerapan otonomi khusus di Provinsi Papua. Krisis sosial dan politik yang tak kunjung berakhir di Papua, meskipun sejak 2001 telah dilaksanakan kebijakan otonomi khusus di Papua. Pada hakikatnya bersumber dari masalah ketidakadilan sosial sekaligus ketidakadilan struktural yang terjadi selama ini, yang justru atas nama kebijakan otonomi khusus yang dilakukan di provinsi tersebut, realistis yang ada saat ini, mayoritas Papua masih tetap mengalami kesulitan untuk mengakses pendidikan atau kesehatan, tingkat kesejahteraan masyarakat Papua masih jauh dari kelayakan, sarana dan prasarana kehidupan sosial masyarakat sangat memprihatinkan, terutama di daerah Papua pedalaman. Baik, itulah yang dapat saya jelaskan tentang otonomi khusus di Provinsi Papua. Selanjutnya saya akan menjelaskan otonomi khusus yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Pertama, saya akan menjelaskan tentang sejarah daerah istimewa Yogyakarta. Daerah istimewa Yogyakarta atau disingkat dengan DIY adalah provinsi tertua kedua di Indonesia setelah Jawa Timur, yang dibentuk oleh pemerintahan negara bagian Indonesia. Provinsi ini juga memiliki status istimewa atau otonomi khusus. Status ini merupakan sebuah warisan dari zaman sebelum kemerdekaan menurut Badak Giyanti. Yogyakarta atau Ngoyogyakarta dalam bahasa Jawa adalah nama yang diberikan Paku Buwono II atau Raja Mataram pada tahun 1919 dan sampai 1927 sebagai pengganti nama Pasangaran Gartitawati. Sebelum Indonesia merdeka, Yogyakarta sudah mempunyai tradisi pemerintahan karena Yogyakarta adalah kesultanan, termasuk di dalam terdapat juga Kadipaten Pakualam, daerah yang mempunyai asal-usul dengan pemerintahannya sendiri. Di zaman penjajahan Hindia Belanda disebut Zelbesturande Landschappen, di zaman kemerdekaan disebut dengan nama daerah Swab Praja. Pada saat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Pakuan Alam ke-8 mengetok kawat kepada Presiden Republik Indonesia menyatakan bahwa daerah Kesultanan Yogyakarta dan daerah Pakualam menjadi bagian wilayah negara Republik Indonesia serta bergabung menjadi satu untuk mewujudkan satu kesatuan daerah istimewa Yogyakarta. Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Pakualam ke-8 sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Selanjutnya saya akan menjelaskan pembentukan daerah istimewa Yogyakarta sebagai otonomi khusus. Dalam perjalanan menjadi daerah otonomi khusus, Yogyakarta mendapatkan kecaman serta perdebatan yang hanya bisa dipecahkan dengan cara kajian dan memasukkan dari masyarakat luas. Hal ini membuat terjadi perubahan pada undang-undang untuk keistimewaan Yogyakarta. Di antaranya, yang pertama, dalam proses perumusan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah, 4 masalah pokok yang diperdebatkan itu dipecahkan menjadi pasal
undang-undang sebagai berikut. Yang pertama, sistem otonomi real, yaitu kesempatan bagi daerah-daerah untuk menunaikan tugasnya secara penuh sesuai bakat dan kesanggupan agar dapat berkembang secara luas. Yang kedua, tingkat daerah yang ditetapkan dalam undang-undang adalah pendapat pemerintah, yaitu 2 tingkat daerah otonom dan kalau diperlukan 3 tingkat. Yang ketiga, kepala daerah harus mendapat kepercayaan dan diserahi kekuasaan atas kepercayaan rakyat Yogyakarta itu. Yang terakhir, undang-undang membebankan pengawasan kepada Menteri Dalam Negeri untuk daerah tingkat 1 dan kepada DPD setingkat lebih atas untuk daerah-daerah lain, yaitu dengan menangguhkan atau membatalkan peraturan serta keputusan DPRD atau DPD yang tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau kepentingan umum. Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 ini bertentangan antara pemerintah pusat yang menginginkan daerah-daerah dapat dikontrol dengan ketat dengan lembaga serta birokrasi pemerintahan daerah yang menginginkan otonomi seluas-luasnya dikompromikan oleh pemerintah dan DPRD. Setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957, ternyata masalah kembali timbul dimulainya Pesta Demokrasi Indonesia dalam kurun waktu tahun 1999 sampai dengan 2009 masih membuat orang bertanya-tanya mengenai penetapan gubernur dan wakil gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Perjuangan rakyat Yogyakarta dalam mengawal keistimewaan sebagaimana amanat maklumat 5 September 1945 dari Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan Adipati Paku Alam ke-8 yang menyatakan bahwa Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat menjadi bagian dari NKRI merupakan perjuangan yang tak boleh selesai pada tahapan telah disahkannya UU Undang-Undang Khusus DI saja, Yogyakarta saja. Kemudian pada tahun 2012 ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang keistimewaan Yogyakarta yang dibagi menjadi 3 bahasa pokok utama, yaitu penetapan gubernur dan wakil gubernur daerah istimewa Yogyakarta, sumber dan mekanisme penyaluran dana keistimewaan Yogyakarta, penyelenggaraan keistimewaan di bidang pertanahan. Selanjutnya saya akan menjelaskan dampak positif dan negatif dari bentuk otonomi daerah khusus di daerah Yogyakarta. Dampak positif yang kita rasakan adalah bahwa dengan otonomi daerah, maka pemerintah daerah Yogyakarta akan mendapatkan kesempatan untuk menampilkan identitas lokal yang ada di masyarakat. Berkurangnya wewenang dan kendali pemerintah pusat mendapatkan respon tinggi dari pemerintah daerah dalam menghadapi masalah yang berbeda di daerahnya sendiri. Bahkan dana yang diperoleh lebih banyak daripada yang didapatkan melalui jalur birokrasi dari pemerintahan pusat. Dana tersebut memungkinkan pemerintah lokal mendorong pembangunan daerah serta membangun program promosi kebudayaan dan juga pariwisata yang sudah mengakar dan berbudaya di Yogyakarta. Dengan melakukan otonomi daerah, maka kebijakan pemerintah akan lebih tepat sasaran. Hal tersebut dikarenakan pemerintahan daerah cenderung lebih mengerti keadaan dan situasi daerahnya serta potensi yang ada di daerahnya daripada pemerintah pusat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dampak negatif. Adalah kesempatan bagi oknum-oknum di pemerintahan daerah untuk melakukan tindakan yang dapat merugikan negara dan rakyat seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain itu, ada kebijakan daerah yang tidak sesuai dengan konstitusi negara yang menimbulkan pertentangan antar daerah satu dengan daerah tetangganya atau bahkan daerah dengan negara seperti contoh pelaksanaan undang-undang anti pornografi di tingkat daerah. Hal tersebut dikarenakan dengan sistem otonomi daerah, maka pemerintah pusat akan lebih susah mengawasi jalannya pemerintah di daerah. Selain itu, karena memang dengan sistem otonomi daerah membuat peranan pemerintah pusat tidak begitu berarti. Selanjutnya baik itu yang dapat saya jelaskan tentang otonomi khusus di daerah Yogyakarta. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang otonomi di daerah khusus Ibu Kota Jakarta yang menganut otonomi khusus
Otonomi khusus dilaksanakan berdasarkan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Jakarta merupakan DKI yang berfungsi sebagai ibu kota negara dan sekaligus sebagai daerah otonom pada tingkat provinsi, yang mempunyai tugas serta kewenangan yang khusus dan memiliki otonomi khusus dalam bentuk tunggal kedudukan otonomi khusus. Tidak terdapat rangkap daerah administrasi dengan daerah otonom. Pengaturannya dilakukan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2007 untuk mengatur jadwalnya pemerintahan. Jakarta mempunyai posisi ganda yaitu ibu kota dan menjadi daerah otonom yang sekaligus menjadi wilayah administrasi kedudukan Provinsi DKI Jakarta sebagai ibu kota. Negara daerah otonom khusus memiliki kekhususan di daerah lain. Pertama, gubernur berkedudukan sebagai wakil pemerintah dan kepala daerah, adanya Dewan Kota atau Dewan Kabupaten, DKI Jakarta sebagai ibu kota NKRI, memiliki rencana tata ruang di wilayah nasional, pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperoleh alokasi pendanaan dari APBN. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sifat khusus DKI Jakarta. Yang pertama, tugas, hak, dan kewajiban. Kedua, tanggung jawab sebagai ibu kota negara. Yang ketiga, tempat kedudukan perwakilan negara-negara sahabat. Yang keempat, keterpaduan rencana umum tata ruang Provinsi DKI Jakarta dengan rencana umum tata ruang daerah sekitar kawasan khusus untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan tertentu yang dikelola langsung oleh pemerintahan. Yang keenam, Provinsi DKI Jakarta sebagai indoktrinasi dan percontohan bagi seluruh wilayah Indonesia. Yang ketujuh, memiliki kewenangan yang dimiliki oleh daerah otonom serta penyelenggara sejumlah urusan pemerintah yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat dalam rangka penyelenggaraan asas dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan. Pemerintahan provinsi juga memiliki kewenangan khusus sebagai ibu kota negara. Kewenangan pemerintah Provinsi DKI Jakarta lainnya sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia meliputi penetapan dan pelaksanaan kebijakan. Kewenangan pemerintahan menurut penyelenggaraan pemerintah Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan menurut asas otonomi, dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan, dan dipimpin oleh gubernur, dibantu oleh satu orang wakil gubernur yang dipilih secara langsung melalui pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah. Gubernur memiliki tugas dan kewenangan untuk mengatur serta mengawasi peraturan di daerah dan provinsi meliputi kemacetan, banjir, pendidikan, penata ruang, pemukiman dan perumahan, pengendalian penduduk, dan ketentraman dan ketertiban umum. Pengaturan kewenangan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dalam perundang-undangan dan urusan pemerintah yang diatur oleh undang-undang, yang pertama, urusan pemerintah dilimpahkan oleh pemerintah kepada gubernur selaku wakil pemerintah dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan asas dekonsentrasi. Yang kedua, urusan pemerintah yang ditugaskan oleh pemerintah kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan asas tugas pembantuan. Terakhir, kewenangan pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai ibu kota negara Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Yang terakhir, pengaturan daerah otonom diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang pemerintahan Provinsi khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Indonesia. Baik, itu yang dapat saya sampaikan tentang otonomi khusus daerah Ibu Kota Jakarta. Dan yang terakhir saya akan menjelaskan otonomi khusus yang berada di Aceh, Provinsi Aceh. Alasan Aceh terpilih menjadi daerah otonom khusus karena pertama perjanjian damai antara GAM dan pemerintah NKRI, kedua pengakuan NKRI terhadap nilai hakiki daerah Aceh yang menjadi landasan kehidupan spiritual, moral, dan kemanusiaan masyarakat. Permasalahan dalam penerapan otonomi khusus, pertama itu ada regulasi, ditemukan beberapa permasalahan dalam implementasinya. Dana otonomi khusus.
Provinsi Aceh masih tergantung dengan keberadaan dana otonomi khusus yang berkontribusi lebih dari 50% dari APBD dan pelaksanaannya masih terdapat permasalahan terkait alokasi dana antara pemerintah provinsi dan kabupaten kota bidang pertahanan. Pasal Undang-Undang Nomor 16 UU PA menyebutkan bahwa sejumlah urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah Aceh diantaranya pelayanan pertahanan skala Aceh atau lintas kabupaten. Baik, saya sudah menjelaskan tentang otonomi khusus yang ada di 4 provinsi seperti Papua, Yogyakarta, Jakarta, dan Aceh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang alasan mengapa 4 provinsi tersebut dapat menjadi daerah otonomi khusus. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang mengapa Papua menjadi daerah otonomi khusus. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 menggambarkan bahwa pemberian otonomi khusus kepada Papua dilatar belakangi oleh pengakuan negara terhadap 2 hal penting. Pertama, pemerintah mengakui bahwa hingga saat terbentuknya undang-undang tersebut, terdapat permasalahan di Papua yang belum diselesaikan. Permasalahan itu meliputi berbagai bidang, baik dalam bidang politik, pemerintahan, ekonomi, maupun sosial dan budaya. Yang kedua, pemerintah pusat mengakui bahwa telah terjadi kesalahan kebijakan yang diambil dan dijalankan untuk menyelesaikan berbagai persoalan di Papua. Diakui secara tegas bahwa apa yang dijalankan di Papua belum memenuhi rasa keadilan, belum memungkinkan tercapainya kesejahteraan, penegakan hukum, dan penghormatan terhadap HAM, khususnya bagi masyarakat Papua. Berdasarkan latar belakang pembentukan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua, dapat diketahui bahwa tujuan pemberian otonomi khusus adalah untuk menyelesaikan akar masalah Papua sebagai dengan aspirasi masyarakat Papua. Dengan demikian, substansi Undang-Undang Otonomi Khusus Papua itu sendiri tidak mencakup upaya penyelesaian seluruh akar persoalan di Papua. Undang-Undang Otonomi Khusus Papua hanya dapat digunakan sebagai instrumen normatif untuk menyelesaikan akar persoalan berupa kesenjangan, persamaan kesempatan, serta perlindungan hak dasar dan hak asasi manusia. Selanjutnya saya akan menjelaskan alasan mengapa Yogyakarta menjadi daerah otonomi khusus. Daerah Istimewa Yogyakarta, keistimewaan Yogyakarta ini didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta. Yogyakarta memiliki peran penting dalam perjuangan kemerdekaan. Sultan Yogyakarta saat itu Hamengkubuwono IX merupakan pendukung kemerdekaan Indonesia dan menawarkan Yogyakarta sebagai ibu kota sementara Indonesia ketika Jakarta diduduki oleh Belanda. Jasa-jasa ini ditambah dengan status khusus Yogyakarta sebagai kesultanan akhirnya membuat wilayah ini dijadikan daerah otonomi khusus dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah istimewa Yogyakarta, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 yang saat ini masih berlaku dan dikuatkan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta. Keistimewaan provinsi ini adalah gubernurnya tidak dipilih oleh rakyat atau DPRD, melainkan bersifat turun-temurun dan bergilir dari keluarga 2 keraton di Yogyakarta, yaitu Keraton Hamengkubuwono dan Keraton Pakualam, dan gubernur menjabat selama seumur hidup. Setelah gubernur Yogyakarta pertama Hamengkubuwono ke-9 meninggal, gubernur dijabat oleh Pakualam ke-8. Kemudian setelah Pakualam meninggal, gubernur dijabat oleh Hamengkubuwono ke-9, anak dari Hamengkubuwono ke-10, anak dari Hamengkubuwono ke-9. Selanjutnya, alasan mengapa Jakarta menjadi daerah otonomi khusus berdasarkan Undang-Undang 1945, DKI Jakarta diberikan kekhususan terkait tugas, hak, dan kewajiban dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Yang pertama, Undang-Undang Nomor Tahun 2007, yang pertama, Provinsi Jakarta berkedudukan sebagai ibu kota negara Indonesia. Kedua, Provinsi DKI Jakarta adalah daerah khusus yang berfungsi sebagai ibu kota negara dan sekaligus sebagai daerah otonom pada tingkat provinsi. Yang ketiga, Provinsi daerah DKI Jakarta berperan sebagai ibu kota negara yang memiliki kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab tertentu dalam penyelenggaraan pemerintah. Selain itu, DKI Jakarta juga sebagai tempat kedudukan perwakilan negara asing dan pusat perwakilan lembaga internasional.
Keempat, wilayah Provinsi DKI Jakarta dibagi dalam administrasi dan kabupaten administrasi. Kelima, anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta berjumlah paling banyak 125% dibanding provinsi lain. Dan jumlah penduduk Jakarta meningkat sebagaimana ditentukan dengan undang-undang. Keenam, Gubernur bisa menghadiri sidang kabinet yang menyangkut kepentingan ibu kota negara Indonesia. Selain itu juga, Gubernur juga memiliki hak protokoler termasuk pendamping presiden dan dalam acara negara. Yang terakhir, dana dalam rangka pelaksanaan kekhususan Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut. Ibu kota negara dan ditetapkan bersama antara pemerintah dan DPR dalam DPB. Hal ini dilakukan berdasarkan usulan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Yang terakhir, saya akan menjelaskan mengapa Aceh menjadi daerah otonomi khusus. Otonomi khusus di Aceh yang saat ini diberlakukan merupakan wujud dari perjanjian Helsinki yang ditetapkan di Helsinki, Finlandia pada 15 Agustus 2005. Perjanjian ini adalah perjanjian perdamaian antara pemerintah Indonesia dengan GAM, Gerakan Aceh Merdeka, untuk mencapai perdamaian setelah bencana besar tsunami yang melanda Aceh pada 2006, pada tanggal 26 Desember 2004. Dengan perjanjian ini, GAM setuju meletakkan senjata dan berhenti menuntut lepasnya Aceh dari Indonesia. Sedangkan pemerintah Indonesia setuju akan otonomi Aceh dengan memperlakukan syariat Islam di Aceh dan izin untuk mendirikan partai politik lokal di Aceh. Hasil perjanjian dilakukan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Pemberian otonomi khusus atau kewenangan khusus oleh pemerintah pusat kepada Provinsi Aceh melalui konsep desentralisasi asimetris bertujuan untuk merangkul Provinsi Aceh agar tetap berada dalam kesatuan NKRI dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meski demikian, dalam implementasinya ditemukan berbagai permasalahan tulisan. Ini bertujuan untuk melihat bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dilaksanakan. Hal ini karena melalui kebijakan desentralisasi asimetris, pemerintah pusat telah memberi konsensi yang luas kepada Provinsi Aceh dengan melimpahkan berbagai kewenangan administrasi politik, mengakomodasi identitas lokasi, sampai memberikan sumber-sumber keuangan sebagai yang diatur dalam UUPA. Akan tetapi, yang menjadi tantangannya adalah kebijakan desentralisasi asimetris itu bisa terancam gagal apabila dalam pelaksanaannya kinerja pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Aceh tidak maksimal dalam melaksanakan amanat undang-undang tersebut. Itulah alasan mengapa 4 provinsi itu mendapatkan otonomi khusus. Yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang bidang-bidang otonomi khusus di 4 provinsi tersebut. Yang pertama, bidang otonomi khusus di Papua. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 Pasal 4 Ayat 1, kewenangan Provinsi Papua mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan moneter dan fiskal, agama dan peradilan, serta kewenangan tertentu di bidang lain yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bidang otonomi khusus Jakarta, kewenangan pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai daerah otonom mencakup seluruh urusan pemerintah kecuali urusan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, moneter, dan fiskal nasional, agama, serta bagian-bagian dari urusan pemerintah lain. Bidang otonomi khusus Yogyakarta berdasarkan undang-undang tersebut ada 5 kewenangan Yogyakarta, urusan keistimewaan. Dalam urusan keistimewaan kewenangan tersebut yaitu tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas wewenang, gubernur dan wakil gubernur, kelembagaan pemerintah daerah Yogyakarta, kebudayaan, pertahanan, dan tata ruang. Bidang otonomi khusus Aceh, keistimewaan Provinsi Istimewa Aceh didasarkan pada sejarah perjuangan kemerdekaan nasional, sedangkan keistimewaannya berupa pelaksanaan kehidupan beragama, adat, dan pendidikan, serta memperhatikan peranan ulama dalam penetapan kebijakan daerah. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan tentang otonomi khusus, seperti pengertian penjelasan tentang otonomi khusus di 4 provinsi.
Alasan mengapa 4 provinsi tersebut dapat mendapatkan otonomi khusus dan bidang-bidang provinsi tersebut dalam otonomi khusus. Baiklah, itu saja yang dapat saya presentasikan. Jika ada kesalahan kata dan pengucapan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat sore. Asli dong gak kalian? Uh, 35 menit, anjoy.